soal lihat catatan saat menjawab pertanyaan, dari mulai saling cari-cari jawaban dengan gimmicknya masing-masing, bahas nikel, sindir pemakaian botol plastik, dan masih banyak lagi. Tentu semua hal yang tadi Anda saksikan bisa menjadi pertimbangan untuk memilih nanti tanggal 14 Februari 2024. Yang Anda saksikan di layar adalah suasana live langsung dari Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, tempat atau lokasi debat keempat Capres Cawapres 2024. Saat ini para Capres Cawapres masih berkumpul bersama timnya. Ada yang tersenyum puas tentu saja dengan jawaban-jawabannya. Atau bahkan sebaliknya, nanti kita akan bahas itu semua. Jangan lupa masih ada satu debat lagi tanggal 4 Februari 2024, debat kelima Pilpres 2024. Sekali lagi, debat 1, 2, 3, 4, 5 harapannya adalah bisa memberikan Anda pertimbangan untuk memilih nanti tanggal 14 Februari 2024. Tadi saya mencatat banyak hal sih, ada saling sindir di antara paslon 1, 2, bahkan paslon 3. Dari mulai jawab pertanyaan lihat catatan, singgung catatan di Mahkamah Konstitusi, saling cari jawaban, sindir pemakaian botol plastik, dan tadi di beberapa kesempatan paslon 1, 2, 3 saling berhadapan dengan memberikan data dan juga sentuhan. Saya bilang sentuhan itu bisa jadi gimmick ataupun bisa jadi saling sindir. Di penutup tadi juga masing-masing calon wakil presiden memberikan poin-poinnya. Mahfud MD, calon wakil presiden nomor urut 3, bilang minta maaf kepada para ibu dan cucu karena terjadi perusakan alam. Lalu Muhaimin Iskandar, capres nomor urut 2, bilang jangan ngangkangi aturan, jangan sembrono. Dan calon wakil presiden nomor urut 1, Gibran Rakabuming Raka, bilang soal hilirisasi, tantangan zaman now harus diberi solusi zaman now. Ini adalah suasana terkini, masih ramai di Jakarta Convention Center. Biasanya setelah ini nanti paslon nomor urut 1, 2, 3 akan keluar bergantian. Kalau saya lihat dari jadwal, nanti yang akan keluar sesuai dengan urutan paslon 1, 2, 3. Lalu akan ada semacam jumpa pers. Disitulah nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan follow up dari para wartawan. Biasanya wartawan nanti akan bertanya soal apa yang terjadi di atas panggung debat. Tadi kita sama-sama melihat juga dari mulai pakaian itu biasanya juga ditanyakan. Paslon nomor urut 1 saat datang tadi di red carpet menggunakan pakaian bertemakan pecinta alam. Sementara paslon nomor urut 2 yang menjadi sorotan adalah cawapresnya Gibran. Tadi ada lambang One Piece di kemejanya, kemudian saat debat ia memakai sebuah jaket yang berlambang Naruto. Oh, saya tadi ralat. Yang pecinta alam itu paslon nomor urut 03. Yang 01, Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar formal dengan kemeja putih dan juga jasnya. Jadi paslon nomor 1 kemeja putih jas, paslon nomor urut 2 ada tadi sentuhan One Piece dan juga Naruto, karakter anime di Jepang. Paslon nomor urut 3 menggunakan sentuhan pecinta alam. Masih bercengkrama antara paslon dan juga pendukungnya di stage. Tadi kita melihat semuanya bersalaman dan berpelukan selepas debat, dan nanti biasanya alur dari pasca debat capres-cawapres ini adalah masing-masing pasangan calon akan keluar lalu melakukan jumpa pers di hadapan para wartawan. Debat tadi bertema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan juga desa.
Di layar para pendukung Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, tadi juga kita melihat wajah-wajah yang familiar memberikan dukungan kepada capres-cawapresnya. Kaisang Pangarep memakai jaket yang sama dengan kakaknya Gibran Rakabuming Raka. Retno Pinasti, moderator debat keempat Pilpres 2024. Ada banyak hal yang menarik perhatian kalau saya buka media sosial, misalkan itu ada tagar Pilpres 2024 ketika dibuka, di dalamnya hadir ragam cuitan dari netizen, dari mulai saling sindir jawab pertanyaan, lihat catatan, saling cari jawaban soal nikel, saling sindir pemakaian botol plastik, dan lain-lain. Yang juga menarik perhatian adalah soal pakaian biasanya. Dari mulai debat 1, 2, 3, dan sekarang keempat. Tadi paslon nomor urut 1 pakai baju yang resmi. Saat masuk tadi, paslon nomor urut 2, cawapresnya Gibran Rakabuming Raka, menggunakan pakaian kemeja biru, ada aksen One Piece anime Jepang, tapi di atas panggung debat ia memakai baju bertemakan anime Jepang Naruto. Sementara paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD menggunakan pakaian bertemakan pecinta alam. Masih ada satu debat lagi, jangan lupa. Tanggal 4 Februari 2024 yang akan saling berhadapan adalah calon presiden. Nomor urut 1, 2, 3 di debat kelima atau debat pamungkas Pilpres 2024. Jangan lupa gunakan hak pilih Anda ketika masih bingung akan memilih siapa. Tentu debat 1 sampai dengan 5 ini bisa menjadi referensi bagi Anda saat adu gagasan capres dan cawapres terjadi. Saya masih bersama Direktur Komunikasi Indonesia Indikator, Rustika Herlambang, yang nanti akan juga menganalisa apa yang mendominasi perbincangan di media sosial. Mbak Tika? Ya. Jadi apa yang ramai? Jadi apa yang ramai? Gimana kalau kita langsung buka di data aja? Boleh. Karena itu adalah hasil real time. Apa yang terjadi pada saat debat tadi. Nah, kita buka mulai dari bagaimana percakapan selama 2 jam terhadap ketiga cawapres. Di sini kita melihat bahwa ternyata persaingannya tuh luar biasa. Kira-kira siapa yang paling dapat postingan paling besar? Mas Riko. Gimana kalau Mbak Tika aja? Tapi kalau saya perhatikan sentimen negatif yang merahnya itu berkembang besar sekali, betul sekali. Nah, tapi kalau kita lihat sebenarnya kalau dari sisi jumlah postingan itu yang paling besar adalah Muhaimin Iskandar. Dia mendapatkan jumlah postingan sebesar 80.771 per detik ini, yakni jam 22.06. Kemudian Gibran Rakabuming ada 66.097 cuitan, dan sementara Mahfud MD ada 21.140. Di sini kita melihat betapa dinamisnya yang namanya ruang debat di media sosial, betapa gaduhnya situasi di ruang debat. Itu kenapa? Dan itu terjadi karena netizen itu mengamati apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam debat selama 2 jam tadi gitu. Nah, kita melihat bahwa ternyata yang pertama kali itu mendapatkan respon besar itu adalah Muhaimin Iskandar. Saya lihat di Twitter atau di X juga dia ada hashtagnya sendiri. Betul sekali, dan kita bisa melihat bahwa ternyata kenapa yang paling dapat respon terbesar itu adalah Muhaimin Iskandar, karena Muhaimin Iskandar itu tampil mengagetkan gitu. Jadi netizen langsung memberikan dukungan yang luar biasa kepada si Muhaimin Iskandar. Jadi Muhaimin Iskandar itu justru dia dianggap sebagai figur yang dia lebih konsisten terhadap menjawab gitu, dan dia tuh mengkritik tapi kritiknya tuh
ya walaupun kita tahu seperti itu, tapi dia tetap masih baik-baik. Emotionnya gimana? Emotionnya ternyata kalau kita lihat dari data emotion itu ketiga paslon itu saling berkelindan. Karena sebenarnya di awal itu baik-baik saja, belakangan itu terjadi saling serang gitu. Di bagian ketiga tuh Di sudah bagian mulai ketiga, ngegas ya. Betul. Nah ternyata yang terseret-seret itu secara jumlah sentimen negatif paling banyak akhirnya menjadi Mahfud MD gitu. Kalau kita lihat di data, kenapa Mahfud MD itu besar sekali sentimen negatifnya? Karena di situ terlihat bahwa ada serangan yang ditujukan kepada Gibran, kepada